خير خلقه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الزحام أما بعد. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, ulama al afadil al kiram, para alim, para ulama, para ustaz, para ustazah yang tidak saya sebutkan satu persatu, bapak-bapak haji, ibu hajah yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru lillah, kita semuanya dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ini, yaitu majelis pengajian akad baik yang sudah rutin kita laksanakan. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil ummah, yaumil mahsyar, yaumil qiyamah. Dan kita mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya dan diakui sebagai umatnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita mengucapkan ikrar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban. Wa bil islami dinan. Wa bil islami dinan. Wa bi Muhammadin nabiyyan. Wa bi Muhammadin nabiyyan. Wa bi nahdlatil ulama'i. Wa bi nahdlatil ulama'i. Jam'iyyatan wa ibtida'an. Jam'iyyatan wa ibtida'an. Aku bersaksi Tiada Tuhan yang hak disembah Tuhan yang hak disembah kecuali hanya Allah, kecuali hanya Allah. dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu Rasul utusan Allah. Rasul utusan Allah. Aku ridho Allah Tuhanku. Aku ridho Islam agamaku. Aku ridho Muhammad nabiku. Dan aku ridho Nahdlatul Ulama, organisasi dan panutanku. Ila Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi kiram wa liman laqun alaina min asakirina wa syairina khususan ya Syekh Qadir Silani radhiyallahu anhu wa Syekh Maulana Zaid rahimahullah wa Syekh Maulana Muhammad Hidayatullah rahimahullah wa Syekh Maulana Sayyid Husain bin Ahmad rahimahullah wa min usulihim wa qura'ihim wa li hidayah disertani Waliati Bukit Sudan wa taufiqi Syaikhul Lailana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk berkahnya majelis, maka kita bacakan ayat Al-Quran pada akhir surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Huwallahul ladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa hu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Tema kita pada pengajian pagi hari ini yaitu mengenai bidang akhlak, atau di dalam konsep agama kita itu muaranya adalah ihsan. Jadi menuntut ilmu yang benar-benar fardhu ain itu yang menyangkut keimanan, keislaman, dan keihsanan. Selain daripada itu, kalau ada pengajian yang tidak membahas tiga hal itu, maka itu sifatnya sunnah muakkad. Ya, sunnah muakkad, bukan fardhu ain. Misal perayaan-perayaan, ya misalnya akhlak harusana itu sunnah muakkad, bukan fardhu ain. Seperti perayaan-perayaan dari misal Islam itu sunnah muakkad, kecuali Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama menghukuminya wajib, ya, menghukuminya wajib. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi pengajian kita akan baik itu orientasinya ya kepada tiga hal itu. Keimanan atau dalam segi keilmuannya namanya akidah Islamiyah. Keislaman dalam segi keilmuannya adalah syariah. Berarti merujuk kepada ilmu fikih, ibadah dan muamalah. Kemudian keinsanan atau insan itu mengarah kepada akhlak, lebih tinggi lagi bersifat tasawuf. Nah, pengajian yang seperti itu wajib dituntut, wajib dicari pada siapa saja yang mengajarkannya. Jadi Bapak Ibu perlu meningkatkan kualitas agamanya dengan memperhatikan tiga hal tersebut. Makanya ada kritikan dari pemimpin kita. Salah satu contohnya adalah mantan presiden kita, yaitu beliau Ibu Megawati. Mungkin Ibu pernah mendengar di media sosial. Ya, beliau mengatakan, ibu-ibu ini sering pengajian, kebanyakan pengajian, tidak sempat ngurus anak, tidak sempat ngurus rumah. Nah, sebenarnya ibu-ibu itu jangan kita pandang sebagai hal yang negatif. Mungkin sekilas itu negatif, seakan-akan merendahkan dan melecehkan para ulama dan agama Islam. Tetapi kita ambil positifnya saja. Positifnya bagaimana? Kita anggap sebagai itu kritikan yang baik bagi kita. Kita perlu introspeksi ketika ngaji. Seringkali kita itu jadwal ngajinya terlalu padat. Kadang-kadang pagi ngaji, siang ngaji, malam ngaji.
terus nyambung begitu. Padahal pengajian yang kita maksud itu kecenderungannya adalah ihtifal atau perayaan atau semacam ya acara-acara yang bersifat umum, acara-acara yang bersifat ringan sebenarnya, yang tidak mengarah pada inti persoalan agama kita. Dan nuansa pengajian di sana cenderung ibu-ibu juga akan menyesuaikan. Karena acaranya besar, acaranya ramai, ibu-ibu juga cenderung lebih glamor. Dari rumah persiapannya mungkin udah 30 menitan, belum milih bajunya. Pengajian pagi bajunya itu, siangnya udah ganti, malamnya juga udah ganti. Belum lagi nanti yang akan datang pengajian di mana lagi, ibu-ibu sudah memikirkan besok cari baju untuk ngaji. Ini secara tidak langsung ibu-ibu tergiring menjadi orang yang konsumtif. Paham ibu? Berpengaruh buat jenengan. Kalau pakai baju-baju itu terus kan gengsi dong. Pakai baju-baju itu. Coba kalau ngajinya kayak gini, ibu-ibu aman, masih pakai telekung ya, nggak perlu lagi yang bermerek. Ya. Ngajinya rileks, nyantai. Ini pengajian orang meriah. Ya. Sedangkan yang kecenderungan daripada kita itu adalah pengajian yang cenderung, mohon maaf, yang kurang fokus. Dan ibu-ibu cenderung berpenampilan seperti menghadiri acara-acara tidak jauh dengan kalau mau jagung pengantin. Jadi disadari atau tidak, itu juga membawa nuansa tersendiri kualitas beragama kita. Bukan dilarang tidak. Ibu Mega juga menyatakan kami tidak melarang ibu-ibu ngaji tidak. Tapi cobalah sisihkan waktu dan pikirannya untuk konsentrasi rumah tangga. Kalau saya pribadi menilai Ibu Megawati kritikannya itu bagus. Sebab terlalu sering ngaji, sudah sering saya sampaikan, terlalu sering ngaji itu juga bisa menimbulkan kebosanan. Rasulullah sendiri dalam hadisnya melalui riwayat para sahabat juga menyatakan Rasulullah itu kalau ngajari kami itu ada waktunya istirahat, ada waktu jeda, ada waktu senggangnya. Jadi enggak terus-terusan diforsir untuk menerima ilmu dari beliau tidak. Para sahabat telah bertanya kepada Rasulullah, maka para sahabat memberi komentar maka pada saat mati alaiha, supaya kami para sahabat itu tidak sampai tumbuh kebosanan, jangan sampai tumbuh rasa jenuh, jangan sampai tumbuh rasa bosan. Jadi inilah para ulama-ulama kita yang arif dan bijaksana selalu memberikan waktu-waktu jeda supaya kita tidak bosan mengaji. Dan apabila kita ikuti semua agenda yang ada, tentu rumah tangga kita juga tidak kebahagiaan. Contoh hari Selasa kemarin saya dapat pengajian di rumah tangga kok, tapi kebetulan kepala pusing, ya, dan juga kami perlu istirahat, maka saya beratkan untuk istirahat, tidak memaksakan diri menghadiri acara itu. Dan kalau semua agenda kita ikuti, maka rumah kita tidak kebahagiaan gitu. Gimana? Kalau seperti saya liburnya cuma minggu sudah dihabiskan ke sana kemari. Ya, rumah tidak kebahagiaan. Nah, yang demikian ini tentu tidak diharapkan
ya oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hikmahnya mengapa Al-Quran itu turun secara tahap demi tahap. Supaya apa? Supaya mudah dicerna oleh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ngajinya dikit-dikit tapi masuk, ya, dikit-dikit masuk. Nanti lama-lama menjadi bukit. Pengetahuan yang sedikit-sedikit nanti akan tumbuh terkumpul menjadi pemahaman yang menyeluruh, pemahaman yang komprehensif. Jadi ini sebenarnya bukan didasari atas kebencian, insya Allah tidak. Ya, insya Allah tidak. Makanya kalau yang berkaitan dengan acara-acara peringatan dan sebagainya, itu sebaiknya adalah bersinergi. Nah, kemampuan bersinergi ini juga ditentukan oleh masing-masing pemimpinnya. Kalau pemimpinnya itu punya jiwa kebersamaan, punya pemikiran yang luas, insya Allah mudah bersinergi. Tapi kalau pemikirannya sempit, ya takut nanti tidak mendapatkan peran yang dominan, maka kecenderungannya ya susah untuk bersinergi. Ya cenderung jalan sendiri-sendiri. Dari sisi masyarakat saja, kalau acara besar sampai bertubi-tubi atau berturut-turut, ujung-ujungnya juga ibu-ibu yang kena iuran berkali-kali. Ya, kalau hanya batas-batas tertentu tidak apa-apa. Ini kadang-kadang juga nanti yang naik dana dari sudut sana sampai sini, yang dari sudut lain sampai sini. Ya. Bukannya sih, memang ya berinfak terus-menerus ya bagus. Tetapi semua itu perlu keseimbangan, Jadi dari sisi pribadi saya, kritik Bu Mega itu ada benarnya untuk evaluasi diri kita. Sebab setelah kita amati, seringnya pengajian, banyaknya pengajian, dampaknya bagi umat belum seberapa. Mengapa? Karena kalau ukurnya tingkat kecerdasan umat ternyata juga belum beranjak seperti semula. Nah, ini makanya perlu dipikirkan oleh para pemimpin-pemimpin Islam. Seharusnya titik tekannya adalah mencerdaskan kehidupan umat beragama, terutama mencerdaskan jamaah kita di lingkungan Nahdlatul Ulama. Maka ada baiknya cenderung orientasinya adalah kembali kepada pola ngaji berdasarkan kitab. Sebab dari pengajian-pengajian kita itu lambat laun ilmunya akan bertambah-tambah dari bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Selama ini jamaah kita masih tetap awam terus, sampai-sampai bab waris saja nggak paham, sampai-sampai ya masalah yang menyangkut batalnya sholat juga masih sering bingung dan ragu. Makanya pengajian kita itu diutamakan dan ditambah dengan kebiasaan membawa buku catatan. Itu sesuatu yang sangat berguna. Pernah saya sampaikan ibu-ibu, bapak-bapak ya, sudah ada contoh dari ulama kita, yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu beliau itu maka dinamakan Abu Hanifah. Abu itu bapak, Hanifah itu tinta atau gawat. Kalau zaman itu namanya gawat itu tinta. Jadi bapaknya tinta. Mengapa? Karena zaman dulu belum ada pulpen. Kemana-mana itu bawa botol isinya cairan tinta.
Dan penanya waktu itu hanya ujung, kalau di Indonesia ujung bambu, kalau di sana mungkin ujung logam. Jadi ujung logam dimasukkan ke botol yang berisi tinta, lalu dipakai untuk menulis. Jadi betapa repotnya orang zaman dulu. Imam Abu Hanifah sanggup kemana-mana membawa kertas dan membawa gawat, membawa tinta. Sehingga beliau masyhur disebut sebagai Imam Abu Hanifah, yaitu imam bapaknya gawat, bapaknya tinta. Padahal nama asli beliau adalah Nu'man bin Sabit. Yaitu nama aslinya Nu'man bin Sabit. Tapi nama aslinya jarang diketahui orang. Justru nama yang terkenal adalah nama gelar, yaitu Abu Hanifah. Bapak-bapak serta ibu-ibu rahimakumullah, pada materi kali ini adalah yaitu berusaha menggali akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping kita sering ketika maulid Nabi, kita berusaha meneladani akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita juga perlu berakhlak dengan akhlaknya Allah? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sabda beliau adalah takhallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu semua dengan akhlak-akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana akhlaknya Allah? Dan akhlaknya Allah itu diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana akhlak Rasulullah? Di dalam hadis menurut riwayat Siti Aisyah, beliau menyatakan kana Shallallahu Alaihi Wasallam khuluquhul Quran. Adalah beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akhlaknya adalah mengamalkan Al-Quran. Jadi akhlak beliau sesuai dengan Al-Quranul Karim. Otomatis akhlak-akhlaknya Allah juga termaktub di dalam kitab suci Al-Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam kita berthariqah biasanya disebutkan ya talqinnya itu ya afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyum mawjud. Nah itu kalau kita maknai secara harfiah nek boten diilmoni itu bisa kafir gitu. Ya, untung ibu-ibu yang ikut thariqah itu nggak pernah nanya. La ilaha illallah, la ilaha tiada Tuhan yang hak disembah illallah kecuali hanya Allah. Hayyun, zat yang maha hidup, maujudun. Ya, la ilaha illallah, hayyun maujud. Itu Allah zat yang hidup. Kalau dimaknai apa adanya, maujud artinya yang diwujudkan. Loh, Allah diwujudkan, benar apa enggak? Justru Allah itu yang mewujudkan sesuatu. Jadi hayyum maujud. Ternyata itu sekurang-kurangnya tafsirnya adalah al-ma'rufu bi wujudi, yang mengenalkan diri atau yang diperkenalkan dengan wujudnya Allah. Jadi maujud, hayyum maujud dan yang maha hidup maujudun itu al-ma'rufu bi wujudi, yaitu Allah memperkenalkan dirinya sendiri. Itu maknanya hayyum maujud, Allah dan yang maha hidup yang memperkenalkan dirinya sendiri. Nah, lalu bagaimana cara Allah memperkenalkan dirinya? Supaya orang itu makrifat, supaya orang itu mengenal Allah, supaya makhluk-makhluknya itu mengenal Allah, maka itu bisa melalui
3 hal. Ya. Yang pertama af'alihi, melalui perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua melalui qaulihi. Ya. Yang kedua bisa dengan qaulihi, dengan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga bisifatihi, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat bi asma'ihi, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara Allah memperkenalkan dirinya kepada semua makhluk ciptaannya. Jadi Allah memperkenalkan diri tidak dalam bentuk zahir seperti makhluknya. Jadi makanya di dalam asmaul-husna ada al-zahiru, al-batinu. Al-zahiru artinya zat yang nyata nampak. Tetapi maksudnya adalah dengan memperkenalkan diri kepada makhluknya. Ya, memperkenalkan diri dengan makhluknya dengan apa? Dengan af'alihi. Af'alihi itu perbuatan Allah. Perbuatan Allah contohnya apa? Ya semua yang ada itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melihat tanaman, seharusnya membawa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya Allah memperkenalkan diri melalui ciptaannya, melalui perbuatannya. Kemudian ketika kita melihat gunung, maka seharusnya itu juga mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya tidak ada alasan orang untuk mengingkari wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keberadaan perbuatan Allah yang demikian banyaknya, yang terhampar di seluruh jagat raya dan semua terpandang oleh mata kita. Adanya diri kita sendiri, wa bi anfusikum afala tubsirun. Termasuk diri kita sendiri ini juga merupakan af'alnya Allah, sebagai ayat-ayatnya Allah, ya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keberadaan kita itu juga mengingatkan kita akan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makanya kalau orang itu tingkat makrifatnya sudah tinggi, apapun yang dilihat, apapun yang didengar, apapun yang dipikirkan, ya, hikmah-hikmah yang bisa diambil, semua itu bermuara ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu insya Allah itu sakit jogo, ya, bisa menjaga diri kita untuk tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimahullah. Kemudian perkenalan mengenai ayat-ayat qauliyah. Kalau tadi ayat afal itu ayat qauliyah. Ayat qauliyah itu tanda-tanda kebesaran Allah melalui ciptaan-ciptaan Allah, melalui qaulnya Allah, melalui firman-Nya Allah. Ini juga seharusnya mengiring kita semakin mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membaca firman-firman Allah, ya, khususnya kita orang Islam membaca Al-Quran, itu seharusnya juga mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita membaca ayat suci Al-Quran, itu hakikatnya kita itu berdialog, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Cuman bahasanya sudah diatur, kita nggak boleh ngarang sendiri. Oleh karena itu, mengapa hukum orang membaca Al-Quran itu harus suci? Menurut para Imam Syafi'i, orang yang membaca Al-Quran itu wajib suci. Mengapa? Karena Allah zat yang maha suci hanya bisa diajak komunikasi dengan orang yang suci karena menggunakan kalamnya yang suci. Jadi bahasa komunikasinya adalah Al-Quran. Kemudian orang yang menyampaikannya juga harus suci. Oleh karena itu, apabila orang membaca Al-Quran dalam kondisi tidak suci, bisa diibaratkan komunikasi tidak nyambung. Ya. Ketika membaca Al-Quran, ya, itu harus suci, terutama suci dari hadas besar. Adapun menyentuh dan memegangnya, baik hadas kecil maupun hadas besar, tetap dilarang. Bapak serta Ibu rahimahumullah. Kemudian pengenalan Allah yang ketiga, cara Allah memperkenalkan diri kepada makhluknya adalah melalui sifat-sifatnya. Bagaimana sifat-sifat Allah? Sebenarnya sifat-sifat Allah itu sangat banyak, ya, sangat banyak. Tetapi oleh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abdul Mansur Al-Maturidi, maka cukup diringkas 20 sifat. Mengapa hanya 20 sifat? Karena selain 20 sifat itu sudah tidak terjangkau pemahamannya oleh umat manusia secara umum. Jadi beliau itu sudah mengklasifikasi sifat-sifat Allah yang mudah dicerna oleh umat manusia itu 20 sifat. Lalu dicari kebalikannya, ya. Kalau yang 20 sifat itu ada yang wajib, ada yang mustahil. Ya, wajib artinya kita harus mengakui dengan sifat-sifat itu kepada Allah. Yang mustahil kita wajib menghindari mensifati Allah dengan yang mustahil itu. Kemudian satu sifat lagi, sifat jaiznya Allah, sifat kewenangan Allah. Oleh karena itu kita kaum Ahlussunnah wal Jamaah tetap berpegang teguh kepada akidahnya Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jangan betul-betul terpengaruh akidah yang menyatakan ada akidah uluhiyah, akidah rububiyah, dan akidah asma wa sifat. Ya, itu dengan mireng tadi itu TV dan medsos pun dengan betul-betul dimirengke. Soalnya nopo khawatir dengan mungkin malam bingung. Ya. Nah, ternyata 3 akidah inti itu merupakan akidah bukan Ahlussunnah wal Jamaah, tapi akidah yang dirancang oleh Imam Ibnu Taimiyah yang di kemudian hari menjadi pedoman utama pemahaman Wahabi. Pemahaman Wahabi atau Salafi atau Muwahhidun. Jadi mereka itu kadang-kadang disebut Wahabi tidak mau, ya. Disebut Wahabi tidak mau, padahal imamnya namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian disebut sebagai Salafi, dia mau, tetapi sering karena didebat orang, ya, mereka itu kadang-kadang juga merasa mental artinya terlempar. Sebab maksud Salafi oleh mereka dan Salafi oleh kita kaum Ahlussunnah itu ada perbedaan. Kemudian mereka
lebih aman lagi menyatakan diri sebagai golongan muwahhidun, yaitu golongan yang hanya mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, golongan yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di luar mereka dianggap tidak mentauhidkan Allah, padahal kita dari kecil sudah diajari kalau belajar tauhid namanya ilmu tauhid. Ya, ketika kita belajar akidatul awam itu memakai ilmu tauhid. Baiklah Bapak serta Ibu rahimahullah. Kemudian cara Allah memperkenalkan diri yang keempat yaitu dengan cara asma'nya, nama-namanya yang sering kita kenal dengan nama Asmaul Husna yang tadi kita syairkan bersama-sama sebelum kita sholat duha tadi. Bapak serta Ibu rahimahullah. Jadi intinya cara berakhlak dengan akhlaknya Allah itu bagi kita yang paling mudah adalah memahami makna yang terkandung dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dari segi amal kita nggak bakal bisa niru Bapak Ibu. Aku orang niru akhlak Gusti Allah, ngomong aku orang dari jangkrik nggak bakal bisa. Orang luar negeri itu kadang-kadang merekayasa, ya merekayasa bikin binatang yang persis, tapi karena belum bisa buat nyawa, dan insya Allah tidak bisa bikin nyawanya, maka pakai tenaga listrik. Makanya manusia bisa bikin robot itu kan asal mulanya karena terpikir ingin meniru perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak akan bisa. Kemudian mau menyusun suatu kaidah-kaidah yang mirip seperti firman Allah juga nggak bakal bisa. Karena apa? La mubaddila li kalimati. Tidak ada perubahan sedikit pun dari kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah itu nggak bisa dikarang-karang. Memang murni datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah sendiri membuat tantangan. Ya ma'syaral jinni wal insi, wahai manusia dan jin, bergabunglah kamu semua. Lalu buatlah satu kitab. Ya, satu kitab yang semisal Al-Qur'an. Buatlah satu kitab yang sebanding dengan Al-Qur'an. Lalu Allah sendiri yang menyatakan, kamu gak akan bisa walau kana ba'dhum bi ba'dhin dhahira, meskipun sebagian yang satu terhadap yang lain saling bekerja sama, gak bakal bisa membuat kitab sehebat firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal gak bisa, kaulnya Allah gak bisa. Lalu sifatnya Allah juga gak bisa. Ya, Allah Maha Kuasa misalnya. Orang mau niru seberapa kekuasaannya. Ya. Sampai-sampai Fir'aun menyatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanku yang maha tinggi. Ternyata mati juga. Jadi sifat-sifat Allah juga tidak bisa ditiru oleh manusia. Apalagi sifat-sifat Allah itu bersifat mutlak. Sifat Allah bersifat mutlak. Kalau namanya berkuasa, kekuasaannya itu tak terbatas. Itu kekuasaan Allah. Sedangkan manusia ngakunya berkuasa. Ya, ngakunya berkuasa. Biasanya jadi pejabat, punya kekuasaan katanya. Tapi ternyata kekuasaannya juga tidak bisa sempurna atau terbatas.
bahkan tidak bisa mengatasi anak buahnya yang balilo. Itu menunjukkan kekuasaannya terbatas. Maka yang bisa dijadikan cermin akhlak Allah bagi kita, ya, maka itu melalui Asmaul Husna. Itu jalan yang terakhir. Di dalam Asmaul Husna, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menerangkan melalui lisan Rasulnya. Di dalam Al-Qur'an itu Asmaul Husna itu tersebar di berbagai ayat-ayat Al-Qur'an. Lalu dirangkum, dikumpulkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam suatu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kalau Bapak Ibu membaca kitab hadis Sunan Tirmidzi, maka akan ketemu Asmaul Husna yang lengkap di dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari awal kita sudah mengenal, kita dikenalkan oleh Rasulullah, kemudian berjenjang turun temurun. Kita tidak bertemu Rasulullah, bertemu dengan para ulama, para kiai, memperkenalkan kepada kita tentang Tuhan kita, yaitu yang disebut Allah atau Allah Jalla Jalaluhu. Allah Zat yang Maha Agung. Jalla Jalaluhu. Allah Zat yang Maha Agung. Itu nama baku yang kita ketahui dari para ulama-ulama kita. Lalu di dalam hadis Imam Tirmidzi, Rasulullah baru menyampaikan nama-nama lain bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dari urutannya Allahur Rahmanur Rahim. Allahu la ilaha illa huwa Rahmanur Rahim. Al-Malikul Quddus Salam dan seterusnya. Dan itu juga terrealisasi dengan kalimat yang sering kita baca ketika kita mau melakukan sesuatu yang baik, yaitu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nama lain dari Allah atau nama yang kedua bagi Allah adalah Ar-Rahman. Allah nama yang pertama. Ar-Rahman memiliki makna zat yang mengasihi makhluknya baik di dunia, ya, zat yang menyayangi, mengasihi makhluknya ketika di dunia. Nah, Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahmannya memperlakukan semua makhluknya ini tiada pilih kasih. Tidak ada yang pilih kasih. Tidak ada yang dibanding-bandingkan. Nah, nanti ibu-ibu kalau di rumah juga kalau berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah Ar-Rahman, berarti juga punya sifat tidak pilih kasih. Misalnya punya anak 4, tidak pilih kasih, tidak membanding-bandingkan. Nanti kalau dibanding-bandingkan anaknya bisa nyanyi. Dibanding-banding, ya, protes bahasa halusnya sama mamanya. Ya. Dibanding-bandingin, disayang-sayang. Allah bersifat Ar-Rahman. Allah tidak membeda-bedakan semua makhluknya. Semua anugerahnya Allah terhampar luas kepada seluruh makhluknya. Rahmatnya Allah terhampar luas kepada seluruh makhluknya. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Oleh karena itu ketika di alam dunia ini Allah tidak pernah memaksa.
semua diberi kebebasan. Makanya Allah SWT menyatakan wa minhum kafirun wa minhum mu'min. Jadi Allah menyatakan sebagian dari manusia ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang mukmin, ada yang kafir. Ini menunjukkan Allah itu bersifat kasih sayang yang sangat luas ketika di dunia ini. Tidak ada yang dipaksa. Misalnya di dunia ini dipaksa, kamu harus beriman kepadaku. Tidak ada seperti itu. Padahal Allah sudah memperkenalkan dirinya dengan seluas-luasnya. Tetapi manusia kadang-kadang tidak mampu menangkap pengenalan diri Allah kepada mereka. Ya, faminhum mu'minun wa minhum kafir. Sebagian orang beriman kepada Allah karena memahami apa yang diperkenalkan Allah kepada mereka. Tapi sebagian mereka tidak mampu mengenali Allah. Padahal dahulu di alam arwah mereka juga menyatakan ikrar, menyatakan sumpah setia, ya, bahwasanya Engkau adalah Tuhanku. Tapi begitu dihidupkan di dunia, mereka tidak mengenal. Tapi Allah biarkan dia diberi tempo, diberi waktu sampai supaya benar-benar bisa kembali mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sifat rahmat Allah tidak membedakan sama sekali, ya, di antara makhluk-makhluknya. Baik itu berupa tanaman, berupa hewan, manusia, maupun makhluk-makhluk yang lain. Misalnya Allah turunkan hujan, semuanya merasakan anugerah hujan. Allah turunkan panas, semua merasakan panasnya sinar matahari. Itu merupakan bentuk sifat rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk makan, semua makhluk menempuh kehidupan, semua makhluk merasakan, ya, suka dukanya kehidupan. Tidak ada pilih kasih. Makanya Pak Ustadz Anas tadi kan seakan-akan menisbikan ya wong sing apik-apik itu cepat mati. Itu menurut saya relatif. Itu tidak bisa untuk kaidah. Wong ini apik kok umurnya pendek-pendek. Itu tidak bisa dipastikan. Itu relatif. Wong yang beriman kok melarat-melarat. Itu juga relatif. Tidak bisa untuk pedoman. Ya. Terus nek wong sing ahli maksiat, malah umure dawa, itu enggak bisa untuk pedoman, relatif. Mengapa relatif? Soalnya contohnya sudah banyak. Makhluk Allah, hamba Allah yang kaya, ya, banyak dari kalangan beriman. Yang paling puncaknya siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kaya. Kekayaannya tidak ada yang bisa mengalahkan, baik dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Tidak ada yang bisa menyamai kekayaan Nabi Sulaiman. Nabi Daud, bapaknya Nabi Sulaiman juga kaya raya. Nabi Ibrahim kaya raya itu. Jangan kira Nabi Ibrahim miskin. Nabi Ibrahim itu kaya benar, orang yang sangat kaya. Ya. Belum lagi Nabi Yusuf, Nabi yang kaya. Banyak. Nah, sementara kita kan tahunya kan Raja Namrud, kafir, kaya. Raja Fir'aun, kafir, kaya. Korun, kafir, kaya, gitu. Itu sebenarnya sudah imbang, Bapak Ibu. Itu makanya sifat rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang beriman jangan berkecil hati. Orang Islam kok parah-parah. Makanya ada keponakan kami yang pernah membantah orang tua
Nah, kamu lihat itu. Kalau di tempat kami orangnya kaya-kaya. Coba kalau masuk Islam, melarat semuanya, langsung disangka. Enggak apa? Contohnya banyak orang yang bukan Islam yang melarat juga banyak, Pak. Itu artinya logikanya sudah berjalan. Logikanya bagus. Sebab contoh orang beriman yang kaya banyak. Ada salah satu keturunan Rasulullah yang kaya sekali, namanya Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq itu rumahnya seperti istana. Dinding rumahnya saja dilapisi emas, Bu. Ya. Bukan sekedar orang sekarang nggak ada yang niru. Dinding rumahnya itu dilapisi emas. Kemudian itu tanahnya itu berhektar-hektar, nggak terhitung banyaknya. Binatang piaraannya itu tak kuda, tak unta, tak kambing, banyak. Jadi Imam Ja'far As-Shadiq, ya, Imam Ja'far As-Shadiq itu memang keturunan raja. Jadi cucu Rasulullah yang bernama Husain itu kan diambil menantu oleh Raja Persia, Raja Rustum. Nah, jadi putranya itu anak cucunya mewarisi kekayaan Raja Persia. Raja Persia itu kerajaan yang kaya. Makanya wajar Imam Ja'far As-Shadiq rumahnya seperti istana, dindingnya dilapisi emas. Sahabat kata ibu rahimahullah itu sifat ar-Rahman, sifat ar-Rahim. Ya, jadi kalau ar-Rahman sifat kasih sayang, kita sebagai manusia juga dianjurkan punya belas kasihan terhadap orang lain. Kita harus punya rasa sayang terhadap orang lain. Tetapi saya tanya Bapak Ibu, kita kira-kira sifat sayang kita kepada orang lain itu bersifat mutlak atau terbatas? Terbatas. Yang mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita manusia itu terbatas. Sebab kalau sifat kasih sayang kita itu mutlak, bahaya, Bu. Nggih. Mungkin akhirnya bojone wong gitu dengan senengi sapa kasih sayangnya mutlak. Itu tidak dibenarkan. Jadi ketika kasih sayang kita terbatas, ya, mengikuti akhlaknya Allah, tetapi ya kita harus tahu kepada siapa yang berhak mendapat kasih sayang kita dan kepada siapa yang tidak berhak kita sayangi. Jadi ada orang-orang yang tidak perlu kita sayang. Misalnya orang yang suka maling dengan sayang, tambah dodol maling, ya, mau gawe maling dengan fasilitasi, ya, itu tambah menjadi malingnya. Itu salah satu contoh. Memang Rasulullah sendiri juga sering mengajarkan, sayangilah orang yang ada di bumi, nanti kamu akan disayangi oleh makhluk-makhluk di langit. Orang yang menyayangi karena Allah akan disayangi oleh Allah dan malaikat-malaikatnya. Nah, bagaimana ukuran sayang kita kepada umat manusia? Ya sesuai dengan syariah Islam. Ketika kita punya harta berlebih, ya sedekah. Minimal menjalankan syariat zakat, berinfak di jalan Allah. Itu sudah bagian dari bentuk kasih sayang kita. Menyantuni janda-janda miskin, anak-anak yatim, itu bagian daripada kasih sayang kita. Itu sudah meniru akhlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang demikian itu bisa menumbuhkan rasa sayangnya Allah kepada kita. Bahkan ini contoh sederhana, Bapak Ibu ya. Saya ketika pulang sekolah itu kadang-kadang terpikir begini, sholat dulu apa ngasih makan ayam dulu. Kadang-kadang dalam hati begitu. Aku enaknya sholat dulu apa ngasih makan ayam dulu.
Maka saya terpikir, saya dulu kan ngasih makan ayam dulu, sholatnya setelah ngasih makan ayam. Kenapa? Karena kasih sayang kita terhadap makhluk itu menimbulkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kalau kita sholat sudah jelas ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya kadang-kadang orang menjadi walinya Allah itu justru mendahulukan makhluknya Allah daripada mendahulukan Allah. Itu dalam satu sisi ya. Kecuali kalau waktunya sudah mendesak, ya, kalau sudah mendesak. Yang terbayang oleh kita bagaimana? Aduh, piaraan kita kelaparan. Kalau piaraan kita kelaparan, itu sementara jadi tanggung jawab kita. Laparnya binatang piaraan kita mendatangkan murkanya Allah. Makanya kita dulukan, kita kasih makan. Nah, sampai di situ ibu-ibu, apa ya, pola berpikir. Baru setelah selesai ngasih makan ayam, baru sholat zuhur. Ya, kebetulan kita sholat zuhurnya bukan di awal. Ya, sepulang dari sekolah. Makanya tingkat kewalian almarhum Kiai Haji Abdul Rahman Wahid itu menurut para ulama itu bukan karena tekunnya ibadah, tapi karena sayangnya beliau kepada umat manusia. Wong sing sayang karo wong liya itu bisa menyebabkan kecintaan Allah kepadanya. Tapi tidak meninggalkan ibadah loh ya. Jadi nanti jangan salah paham. Aku yang penting berjiwa sosial, aku yang penting berjiwa sosial. Tapi sholat rata percuma. Jadi artinya menyayangi makhluknya Allah mendatangkan sayangnya Allah kepada kita. Yang kedua ar-Rahim. Ya, Rasulullah sendiri itu kan orangnya paling sayang terhadap umatnya. Dan orang yang paling sayang kepada umat selain Rasulullah itu adalah para ulama. Bagaimana bentuk sayangnya ulama kepada umat? Minimal mereka didoakan, selalu didoakan, dimintakan ampun, dimintakan rahmat, ya, dimohonkan pertolongan dan seterusnya. Di samping dalam bentuk nyata, para ulama itu berusaha membimbing umat manusia. Itu bentuk bagian daripada rasa sayang terhadap makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ar-Rahim. Sifat ar-Rahimnya Allah itu hanya berlaku di akhirat. Mengapa hanya berlaku di akhirat? Sebab di dunia makhluk-makhluk tadi, terutama manusia dan jin, diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Begitu di akhirat, Ar-Rahim, Allah hanya sayang kepada orang-orang yang taat. Dan itu bagian daripada keadilan Allah. Keadilan Allah di dunia berbeda dengan keadilannya di akhirat. Keadilan Allah di dunia semua mendapat peluang yang sama. Tapi keadilan Allah di akhirat dengan cara memasukkan orang yang taat ke surganya dan memasukkan orang yang durhaka ke nerakanya. Ketika di akhirat Allah bersifat Ar-Rahim. Kemudian sifat berikutnya nama Al-Malik. Allahur Rahmanur Rahimul Malik. Al-Malik artinya zat yang menguasai. Allah zat yang maha menguasai. Menguasai apa saja. Orang tidak bisa lepas dari Allah. Mau lari kemana, ya, tidak akan bisa. Jadi orang ketika berbuat maksiat seharusnya ingat kepada Allah
dan terbayang apa siksa yang akan ditimpakan kepadanya. Maka di saat itu dia tidak akan bisa lari kemana saja. Dia akan tetap dikejar oleh hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini termasuk dasar-dasar keimanan yang tinggi. Orang menyadari kehadiran Allah di hatinya, bahwa Allah selalu menguasai dirinya. Dan Allah menguasai itu bersifat mutlak. Bagaimana akhlak kita mengikuti asma Allah Al-Malik? Ya kita paling tidak itu ya lebih sedikit ngati. Untuk ukuran kita itu minimal ada istilah lebih sedikit ngati. Kita punya barang itu ya dirawat yang baik. Itu artinya kita menguasai barang itu. Coba kalau barang itu kita biarkan terbengkalai, berarti penguasaan kita atas barang itu tidak sepenuhnya. Dengan demikian berarti belum bisa meniru akhlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duit barang itu ini kenangan dalam bentuk tanggung jawab itu. Ya maaf cakap, kadang-kadang kita masih punya pola apa? Masing selengkrak barangnya rada pendek. Ya, kadang-kadang kita punya barang itu bertebaran di mana-mana, sehingga hal ini sangat rawan lenyapnya barang yang kita miliki. Ya, kadang-kadang orang itu kan meremehkan. Ini terima motor apa? Motor sing gumanen namanya, motor grandong. Nah ini motor gandong sudah taruh di luar saja. Setelah dicuri yo belum, gimana? Kali itu kan motor gandong taruh di belakang, dicuri orang. Dan di situ orangnya malas keluar rumah, malas ke masjid, takut kehilangan lagi. Jadi ada dampaknya. Padahal dia mau kehilangan motor gandong. Makanya jangan dianggap remeh. Kalau kita punya barang ya seharusnya kita kuasai, kita miliki dengan sepenuh hati. Artinya, ya barangnya benar-benar kita openi, kita rawat. Ya, seakan-akan kita itu meremehkan sesuatu, begitu hilang kita merasa belum, merasa menyesal. Nah itulah bagaimana cara kita berakhlak dengan asma Allah Al-Malik. Menguasai sesuatu itu perlu, tetapi harus diingat bahwasanya cara berakhlak kita kepada Allah ini bersifat terbatas. Nah, sampai di sini atas perhatiannya terima kasih. Atas kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.